Halo semuanya. Mari kita melanjutkan materi untuk vektor fisika. Oke, mari kita Kak. Oke, mari kita mereview terlebih dahulu. Apa itu besaran vektor? Dan apa juga itu besaran skalar? Lalu apa juga yang dimaksud dengan resultan vektor? Dan metode apa saja yang bisa kita gunakan? Dan juga apa yang dimaksud dengan penguraian vektor? Nah, coba dijawab dulu sebelum kita lanjut. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu submateri yaitu vektor satuan. Nah, sebelumnya kita udah belajar soal penguraian vektor, sekarang berkaitan nih vektor satuan. Nah, dari namanya adalah vektor dan satuan. Berarti vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang hanya satu satuan. Nah, biasanya vektor satuan itu juga punya notasi tuh. Nah, notasinya pakai vektor I, J, dan juga K, tapi ada simbol kayak topi di atasnya. Nah, I itu menyatakan vektor satuan yang searah sumbu X. J itu adalah vektor satuan yang searah sumbu Y. Dan juga K adalah vektor satuan yang searah sumbu Z. Nah, sumbu Z itu hanya berlaku kalau misalnya vektornya ada di 3 dimensi. Tapi biasanya kita hanya bermain di vektor yang 2 dimensi. Begitu. Nah, kita akan lihat dulu yang di 2 dimensi. Nah, kalau di 2 dimensi tuh, biasanya notasi umumnya adalah seperti ini. Misalkan ada vektor A, maka dia bisa dinyatakan menjadi AXI tambah AYJ, di mana AX itu pastinya adalah komponen horizontal atau komponen searah sumbu X, sedangkan AY adalah yang searah sumbu Y. Bagaimana cara memperolehnya? Ya, dari penguraian vektor kemarin. Begitu. Nah, sedangkan pembesar vektornya kita juga udah belajar bahwa tinggal diakarin saja tuh. Setiap komponennya dikuadratkan, habis itu dijumlahkan terus diakarkan. Sama seperti ini sebenarnya mirip kayak teorema Pitagoras atau enggak juga bisa rumus kosinusnya kemarin. Nah, contohnya adalah seperti ini tuh. Nah, ada vektor V di mana kalau dia dinyatakan maka menjadi minus 4i ditambah 3j. Nah, kalau vektor satuan pada 3 dimensi bagaimana? Ya, sama aja, cuman tambahannya ada AZ untuk yang searah sumbu Z. Nah, besar vektornya tetap sama menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini adalah contoh dari vektor satuan pada 3 dimensi. Nah, dan juga sama seperti bilangan, satu vektor dengan vektor lain itu dapat dioperasikan. Nah, dia bisa dijumlahkan, dikurangkan, dan juga dikalikan. Nah, akan tetapi yang unik adalah perkalian pada vektor itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang disebut dengan dot product atau perkalian titik, dan juga cross product atau perkalian silang. Nah, mari kita lihat dari penjumlahan vektor terlebih dahulu. Misalkan diberikan vektor pada R3 itu berarti dimensi 3 ya, 3 dimensi, yaitu misalkan ada vektor A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK dan B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK, maka penjumlahan kedua vektor itu adalah dengan menjumlahkan setiap komponennya yang sejenis, berarti yang horizontal sama horizontal, yang vertikal sama vertikal, yang sumbu Z sama sumbu Z, begitu. Atau juga bisa dinyatakan dalam matriks, yaitu seperti berikut ini. Nah, prinsipnya sama pada pengurangan, hanya saja tanda plus itu diganti jadi minus. Oke, untuk perkalian vektor, kita akan mulai dari perkalian titik atau skalar atau juga disebut dengan dot product. Nah, sebenarnya apa sih dot product ini? Dot product adalah perkalian vektor yang menghasilkan besaran atau bilangan skalar. Nah, artinya apa? Ketika dua vektor dikalikan secara dot product, dia akan menghasilkan suatu bilangan atau suatu skalar. Makanya disebut perkalian skalar. Nah, secara aljabar, bahasanya sedikit ribet, yaitu cara mencarinya adalah kita menjumlahkan hasil perkalian entry yang bersesuaian dari dua barisan angka. Nah, maksudnya gimana? Nah, itu nanti ada penjelasannya. Hasil dari dot product ini, dia merepresentasikan seberapa mirip kedua vektor yang dikalikan tersebut. Nah, notasinya adalah seperti berikut. A titik B, biasanya dibaca dengan A dot B. Nah, penerapannya di mana sih? Misalnya nih, kalau nanti di Nah, penerapannya di mana nih? Nah, misalnya kalau mencari usaha, nah ingat kan ya, usaha dan energi. Nah, mencari usaha itu sebenarnya juga menggunakan dot product tuh, begitu. Atau juga nanti ada materi di kemagnetan namanya flux magnetik. Nah, itu juga menggunakan dot product. Nah, secara matriks dia bisa direpresentasikan seperti ini. A dot B sama dengan AX AY AZ dot BX BY BZ sama dengan yang komponen terhadap komponen searah sumbu X dikalikan AX kali BX ditambah perkalian yang sumbu Y AY BY tambah yang sumbu Z AZ BZ. Jadi itu yang dimaksud dengan mengalihkan dengan entry yang bersesuaian lalu dijumlahkan. Nah, atau juga bisa dirumuskan sebagai berikut nih.
Hasil perkalian titik A dot B adalah besar dari vektor A dikali B, besar dari vektor A dikali besarnya vektor B dikali cos theta. Nah, theta ini adalah sudut apit antara dua vektor tersebut. Oke, adapun juga sifat-sifat dari dot product. Pertama, dia sifatnya adalah komutatif. Berarti kalau komutatif berarti bisa ditukar. A dot B sama aja dengan B dot A. Dia juga punya sifat asosiatif, yaitu misalkan tuh ada vektor A, tapi dia dikalikan dengan suatu skalar. KA dot B, itu sama aja dengan K-nya dikeluarkan, bisa juga K-nya dikalikan dengan B. KA dot B sama dengan K, buka kurung, A dot B tutup kurung, sama dengan A dot buka kurung KB tutup kurung. Dan juga seperti pada bilangan dia punya sifat distributif atau dalam tanda kutip kali pelangi. A dot B tambah C sama aja dengan A dot B tambah A dot C. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu perkalian silang atau cross product. Nah, kalau cross product ini berbeda dengan dot product, di mana dia akan menghasilkan vektor baru. Nah, kalau dot product kan menghasilkan bilangan atau skalar. Kalau ini justru menghasilkan vektor, bukan bilangan. Nah, arah dari vektor baru ini dicari dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti berikut. Nah, pasti sudah tidak asing lagi, betul sekali. Cross product ini bisa ditemukan misalnya dalam materi kemagnetan gaya Lorentz misalnya. Atau juga nanti ada di materi dinamika rotasi namanya torsi atau momen gaya. Nah, itu juga arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, biasanya dirumuskan sebagai berikut. A cross B, nah sekarang beda ya silangnya. Sekarang beda ya notasinya. A cross B adalah besar vektor A kali besar vektor B dikali sin theta. Kalau tadi cos theta, yang ini sin theta. Nah, ini adalah sifat-sifat dari cross product. Pertama, dia berbeda dengan dot product. Dia tidak bersifat komutatif. Berarti A cross B sama B cross A itu beda. Kenapa kok bisa beda? Karena berdasarkan kaidah tangan kanan, dia akan menghasilkan vektor baru yang arahnya saling berlawanan. Nah, akan tetapi dia itu berlaku sifat antikomutatif. Berarti A cross B sama dengan min B cross A. Nah, ada juga nih sifat-sifat yang diperoleh dari rumus yang barusan. Bahwa jika vektornya saling tegak lurus, maka perkalian cross product antara vektor A dan B itu adalah A kali B. Akan tetapi jika dia searah atau berlawanan arah, maka hasilnya adalah 0. Karena sin 0 derajat dan sin 180 derajat sama dengan 0. Nah, ada juga sifat-sifat yang ini nih. Kalau vektor satuan kita kalikan secara cross product. I kali J, I kali J itu sama dengan K. J kali K sama dengan I. K kali I sama dengan J. Dan kalau kebalikannya simpel aja, tinggal dibalik tandanya. I kali K sama dengan min J. K kali J sama dengan min I. Dan J kali I sama dengan min K. Jadi dia kayak berurut-urut begitu. Ada polanya. Nah, ada juga nih metode menggunakan matriks di mana perkalian silang A cross B juga dapat dicari menggunakan di mana perkalian silang A cross B ini juga dapat dicari dengan mencari determinan matriks. Ingat, determinan matriks berordo 3 kali 3 sebagai berikut. Nah, ada pada barisan pertama itu diisi dengan IJK, barisan kedua diisi dengan komponen-komponen vektor pertama dan juga barisan ketiga diisi dengan komponen-komponen vektor yang kedua. Lalu kalian bisa menggunakan metode Sarus seperti yang sudah dipelajari di matriks sehingga diperoleh sebagai berikut. Bahwa A cross B sama dengan AYBZ kurang AZBYI tambah AZBX kurang AXBZJ ditambah AXBY dikurang AYBXK. Itu saja untuk materi keseluruhan vektor untuk fisika kelas 10. Now, see you on the next material.